Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vina Rani Arifin dengan NPM 022723111067 semester 3 kelas A. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Hairon. Saat ini saya berada di Bank Muamalat, tempat yang sangat relevan untuk membahas topik yang akan kita pelajari bersama, yaitu perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Nah, ini adalah video pertama saya dalam mata kuliah ekonomi syariah oleh dosen pengampu Bapak Dr. Suwito SE MSI. Nah, teman-teman, ekonomi merupakan salah satu aspek dalam kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan bagaimana sumber daya diatur untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dalam perkembangan ilmu ekonomi muncul berbagai sistem ekonomi yang memiliki pendekatan dan prinsip berbeda dalam pengelolaan sumber daya. Nah, dua sistem yang sering dibandingkan adalah ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Nah, keduanya memiliki perbedaan mendasar yang terletak pada landasan filosofis, prinsip, dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Nah, pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan tersebut agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kedua sistem ini. Nah, teman-teman, yang pertama, landasan filosofis. Perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah terletak pada landasan filosofisnya. Nah, ekonomi konvensional didasarkan pada teori-teori yang bersifat sekuler dan humanistik, di mana segala sesuatu diatur berdasarkan logika dan rasionalitas manusia. Nah, dalam ekonomi konvensional, tujuan utama adalah memaksimalkan keuntungan atau profit maximization dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, sistem ini tidak mempertimbangkan aspek moral atau agama secara khusus, melainkan hanya bertumpu pada kebutuhan pasar, hukum penawaran dan permintaan, serta keuntungan individu atau perusahaan. Nah, sebaliknya, ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah mencapai keseimbangan antara keuntungan materi dan nilai-nilai spiritual. Tujuan ekonomi syariah bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia atau maslahah dan keadilan sosial dalam ekonomi syariah. Setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan hukum Islam atau syariat yang mengatur aspek halal dan haram. Nah, yang kedua, prinsip dasar. Prinsip ekonomi konvensional berorientasi pada kebebasan pasar. Nah, dalam sistem ini setiap individu atau perusahaan memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka. Nah, selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Sistem ini juga mendorong persaingan bebas sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Selain itu, ekonomi konvensional menggunakan suku bunga sebagai mekanisme utama dalam aktivitas keuangan. Nah, suku bunga dianggap sebagai alat untuk mengukur keuntungan dan risiko dalam transaksi. Berbeda dengan itu, ekonomi syariah memiliki prinsip yang melarang riba atau bunga. Nah, dalam pandangan Islam, riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil karena memberikan keuntungan tanpa adanya usaha atau kontribusi yang nyata sebagai gantinya. Nah, ekonomi syariah mendorong penggunaan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Nah, dalam
transaksi keuangan, prinsip yang mendasari ekonomi syariah adalah larangan terhadap kegiatan yang mengandung gahar, ketidakpastian dan masyir atau perjudian. Nah, setiap transaksi dalam ekonomi syariah harus didasarkan pada kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ketiga, tujuan ekonomi. Nah, tujuan ekonomi konvensional adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan individu. Nah, dalam sistem ini keberhasilan sering diukur melalui indikator ekonomi seperti produk domestik bruto atau disingkat sebagai PDB, inflasi dan tingkat pengangguran. Nah, pendekatan ini cenderung berorientasi pada hasil jangka pendek dan kepentingan individu atau perusahaan. Nah, di sisi lain, tujuan ekonomi syariah lebih luas dalam mencakup dimensi sosial serta spiritual. Nah, ekonomi syariah berusaha menciptakan kesejahteraan yang merata di masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Nah, salah satu tujuan utama dalam ekonomi syariah adalah terciptanya distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah. Nah, selain itu, ekonomi syariah juga menekankan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Yang keempat adalah instrumen keuangan. Perbedaan mencolok lainnya antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah terletak pada instrumen keuangannya yang digunakan dalam ekonomi konvensional. Nah, berbagai instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan derivatif digunakan secara luas tanpa memperhatikan aspek halal atau haram. Instrumen ini seringkali berbasis pada spekulasi dan risiko tinggi yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dalam ekonomi syariah. Nah, instrumen keuangan harus sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa instrumen keuangannya yang digunakan dalam ekonomi syariah adalah mudharabah atau kerjasama antara pemodal dan pengelola usaha, dan musyarakah atau kemitraan usaha. Nah, ijara atau sewa menyewa, dan sukuk atau obligasi syariah. Nah, semua instrumen ini dirancang untuk menciptakan keadilan dan menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Nah, yang kelima, peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam ekonomi konvensional seperti bank dan perusahaan investasi beroperasi dengan tujuan utama untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, sistem ini menggunakan bunga sebagai salah satu sumber pendapatan utama bank konvensional. Nah, misalnya memberikan pinjaman kepada nasabah dengan bunga tertentu yang menjadi beban tambahan bagi nasabah. Sebaliknya, lembaga keuangan dalam ekonomi syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah tidak menggunakan bunga kepada nasabah. Nah, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah. Nah, selain itu, lembaga keuangan syariah juga memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar seperti memberikan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Nah, teman-teman, yang keenam, yang terakhir adalah etika dan moralitas. Etika dan moralitas merupakan aspek yang kurang dipastikan dalam ekonomi konvensional. Nah, meskipun regulasi untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis, nah, sistem ini pada dasarnya berfokus pada efisiensi ekonomi dan keuntungan. Sebaliknya, ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam setiap aktivitas ekonomi. Nah, setiap pelaku ekonomi diharapkan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Nah, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang
lebih manusiawi dan berkelanjutan. Contohnya dalam ekonomi konvensional, bank tradisional menjadi contoh nyata dari pengaplikasian prinsip berbasis bunga. Nah, sebagai contoh, seseorang yang mengajukan kredit kendaraan di bank konvensional akan dikenakan bunga. Nah, bunga tetap atau bunga variabel berdasarkan perjanjian jika pelanggan gagal membayar angsuran tepat waktu. Nah, bunga tersebut akan terus bertambah mengakibatkan beban hutang yang lebih besar. Nah, sistem ini seringkali mengutamakan keuntungan institusi keuangan tanpa mempertimbangkan kondisi nasabah. Nah, secara menyeluruh di sisi lain, perusahaan besar dalam ekonomi konvensional seperti perusahaan teknologi multinasional, nah, kerap terlibat dalam praktik saham spekulatif di bursa, di mana nilai aset dapat dipengaruhi oleh tren pasar tanpa aktivitas ekonomi. Sebaliknya, ekonomi syariah memberikan alternatif melalui sistem perbankan syariah. Nah, misalnya ketika seseorang ingin membeli rumah, mereka dapat menggunakan skema pembiayaan berbasis murabaha. Nah, di bank syariah. Nah, dalam skema ini bank akan membeli rumah yang diinginkan oleh nasabah. Nah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Nah, margin tersebut tetap dan tidak akan bertambah meskipun nasabah terlambat membayar. Nah, contoh lain adalah sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam sistem ini, dana yang dihimpun dari sukuk akan digunakan untuk proyek yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembangunan fasilitas pendidikan atau transportasi umum sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas tanpa melibatkan unsur spekulasi atau riba. Nah, ekonomi konvensional dan ekonomi syariah merupakan dua sistem yang memiliki perbedaan mendasar dalam landasan filosofis, prinsip, tujuan, instrumen keuangan, dan pendekatannya terhadap etika ekonomi konvensional. Nah, lebih berorientasi pada keuntungan dan efisiensi. Sementara ekonomi syariah berfokus pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Meskipun berbeda, kedua sistem ini dapat saling melengkapi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat mengambil pendekatan yang lebih bijaksana dalam mengelola aktivitas ekonomi, baik secara individu maupun kolektif. Nah, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya Vina Rani Arifin, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.